Ketika hati tak lagi berbunyi, bukan berarti ia mati. Ia hanya sedang bersembunyi, menunggu kita untuk datang menemuinya. Kadang kita perlu duduk dalam keheningan, tanpa ponsel, tanpa gangguan, hanya bersama diri sendiri. Diam, dan rasakan apapun yang muncul, meskipun itu rasa hampa, sedih, atau takut. Sebab, dari sanalah kita mulai mengerti bahwa rasa kosong bukan musuh, melainkan undangan. Undangan untuk mengenal kembali siapa diri kita, apa yang kita cintai, dan mengapa kita hidup. Undangan untuk kembali menyentuh hal-hal sederhana yang membawa rasa. Senyum seseorang yang tulus, suara hujan yang jatuh, atau aroma kopi di pagi hari. Perjalanan menghidupkan kembali hati memang tidak instan. Tapi setiap langkah kecil menuju kesadaran akan membuat kita menemukan dentingan itu lagi. Dan ketika hati mulai berbunyi, kita akan sadar bahwa rasa hidup tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kita pulang. Saat hati tak lagi berbunyi, rasa kosong itu sering datang diam-diam, tanpa peringatan. Ia seperti ruangan luas dan sunyi di dalam diri. Tempat gema tidak pernah kembali, dan suara kehidupan terdengar semakin jauh. Kita masih bernapas, masih bergerak, masih berbicara, tapi seolah semua itu hanya gerakan otomatis tanpa rasa. Seperti menonton diri sendiri dari luar, menjalani hari demi hari tanpa benar-benar terlibat di dalamnya. Kadang, rasa ini muncul di tengah kesibukan. Kita bisa tertawa bersama teman, menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan meraih pencapaian yang dulu kita impikan. Namun anehnya, hati tetap terasa hampa. Tidak ada dentingan kecil yang biasanya muncul saat kita merasa hidup. Tidak ada rasa hangat yang mengalir ketika melihat hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat. Lalu pertanyaan itu datang, ada apa denganku? Pertanyaan yang sederhana, tapi berat. Kita mencari jawaban di luar diri, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan ini. Kita mencoba hal baru, membeli barang-barang yang kita inginkan, menambah daftar kegiatan, bahkan memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Namun, setelah semua itu, rasa kosong itu tetap bertahan. Seolah ia bagian dari kita yang tidak bisa diusir. Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk benar-benar mendengar. Selama ini, hati kita berusaha berbicara. Namun suaranya tertelan oleh kebisingan dunia dan pikiran kita sendiri. Bertemu diri yang terlupakan. Di suatu titik, kita akan lelah. Bukan lelah karena aktivitas fisik, tapi lelah karena terus berusaha menjadi orang yang bahkan tidak kita kenal lagi. Kita menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, memoles citra agar terlihat sempurna, dan menekan suara hati karena takut dianggap berbeda. Lama-kelamaan, kita menjadi ahli dalam mainkan peran, tapi kehilangan perasaan menjadi diri sendiri. Di balik semua topeng itu, ada diri yang kita tinggalkan. Diri yang pernah polos, jujur, dan penuh rasa ingin tahu. Diri yang dulu berani berkata, "Inilah aku," tanpa takut ditolak. Namun, semakin kita tumbuh, kita mulai memendamnya di sudut terdalam karena dunia memberitahu bahwa menjadi dirimu sendiri tidak selalu aman. Mungkin kita tidak sadar kapan tepatnya diri itu mulai menghilang. Bisa jadi saat kita mulai mengukur nilai diri dari nilai rapor, jumlah pengikut, atau pujian atasan. Bisa jadi saat kita menerima bahwa cinta hanya datang jika kita memenuhi ekspektasi tertentu. Sedikit demi sedikit, kita meninggalkan diri kita demi menjadi sosok yang layak diterima. Tapi di dalam hati, diri yang terlupakan itu tetap ada. Ia tidak pergi, hanya diam, menunggu kita mengingatnya. Terkadang ia muncul lewat rasa gelisah yang tak jelas, atau lewat momen kecil yang membuat kita tiba-tiba merindukan sesuatu yang bahkan tidak kita mengerti. Bertemu kembali dengan diri ini bukanlah proses instan. Kita perlu keberanian untuk duduk bersama diri sendiri, tanpa naskah, tanpa pencitraan. Menanyakan hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Kapan terakhir kali aku tertawa tanpa alasan? Awalnya,
mungkin kita merasa asing dengan jawaban yang muncul. Tapi, seiring waktu, kita akan mulai mengenali pola bahwa hal-hal yang benar-benar berarti seringkali tidak ada hubungannya dengan pencapaian besar atau penilaian orang lain. Kadang, itu sesederhana menghabiskan waktu di alam, membuat sesuatu dengan tangan sendiri, atau berbagi momen tulus dengan orang terdekat. Ketika kita mulai merangkul diri yang terlupakan itu, sesuatu dalam diri terasa pulih. Kita tidak lagi berusaha mati-matian menjadi versi sempurna, karena kita menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah ilusi yang melelahkan. Yang kita butuhkan hanyalah menjadi utuh. Utuh dalam menerima semua bagian diri, baik yang kita banggakan maupun yang kita sembunyikan. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan tentang menjadi orang lain yang diharapkan dunia, tapi tentang kembali kepada siapa kita sebenarnya. Mencari di tempat yang salah. Kita sering mengira rasa kosong di dalam hati bisa diisi dengan sesuatu dari luar. Kita berlari tanpa henti, mengejar pencapaian yang terlihat megah, mengumpulkan harta yang katanya memberi rasa aman, dan mencari pengakuan dari orang-orang agar merasa berarti. Dari luar, semua itu terlihat logis. Dunia memang mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari apa yang kita miliki dan capai. Awalnya, setiap kali kita berhasil mendapatkan sesuatu, ada rasa senang yang muncul. Kita merasa lebih berharga, lebih diakui, lebih penuh. Namun, rasa itu hanya bertahan sebentar. Setelah euforia memudar, lubang di dalam hati itu tetap ada. Seperti ruang kosong yang tidak pernah terisi. Tak peduli berapa banyak kita memasukkan hal-hal ke dalamnya. Inilah momen yang membingungkan. Kita mulai bertanya, bukankah seharusnya aku bahagia sekarang? Bukankah ini yang selama ini aku inginkan? Tapi jawaban yang datang hanyalah keheningan. Kita mencoba lagi, menambah target baru, menaikkan standar, dan memaksa diri untuk percaya bahwa mungkin kita hanya butuh lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak prestasi, lebih banyak pengakuan. Namun yang terjadi, justru kita semakin lelah. Masalahnya bukan pada apa yang kita kejar, melainkan pada keyakinan bahwa semua itu adalah jawaban. Padahal, rasa kosong yang kita bawa bukanlah masalah kekurangan benda atau status, melainkan kekurangan hubungan dengan diri sendiri. Kita mencari di luar, padahal sumbernya ada di dalam. Seperti orang yang kehausan, tapi bukannya minum air, ia justru berlari mencari cermin untuk melihat dirinya tampak segar. Ia lupa bahwa dahaga hanya bisa hilang jika ia minum, bukan jika ia terlihat seolah-olah tidak haus. Begitu pula dengan hati kita. Kita tidak akan pernah benar-benar penuh jika terus mencari pembenaran dan makna di mata orang lain. Kadang kita perlu berhenti mengejar sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengubah arah pencarian. Menyadari bahwa apa yang benar-benar kita cari bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dipamerkan, melainkan rasa damai yang datang ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Dan anehnya, ketika kita mulai berfokus ke dalam, mengakui rasa sakit, menerima kekurangan, dan jujur pada keinginan hati yang terdalam, justru dunia luar ikut berubah. Kita tidak lagi mengejar pengakuan, tapi pengakuan itu datang dengan sendirinya. Kita tidak lagi berusaha keras terlihat bahagia, tapi kebahagiaan itu tumbuh secara alami. Karena pada akhirnya, lubang itu bukan untuk diisi oleh dunia, tapi untuk diisi oleh kita sendiri. Berhenti berlari. Ada saatnya kita menyadari bahwa semua lari yang kita lakukan tidak benar-benar membawa kita ke tujuan yang kita cari. Kita berlari dari rasa takut, berlari dari rasa sakit, berlari dari kesepian, bahkan berlari dari diri kita sendiri. Namun semakin cepat kita berlari, semakin terasa jarak dengan kedamaian yang kita rindukan. Berhenti berlari bukan berarti menyerah. Justru berhenti adalah keberanian untuk menatap apa yang selama ini kita hindari. Kita takut pada keheningan karena di sanalah semua rasa yang kita kubur mulai muncul ke permukaan. Kita takut melihat luka lama,
rasa kecewa, atau kekecewaan pada diri sendiri. Tapi seperti bayangan yang terus mengikuti, kita tidak akan pernah bisa benar-benar lepas sampai kita berhenti dan menoleh. Keheningan itu seperti cermin. Saat kita berani berdiri di depannya, kita mulai melihat segala sesuatu yang dulu kita pura-pura tidak ada. Mungkin awalnya menyakitkan, kita menyadari betapa lama kita membohongi diri, betapa keras kita menghakimi diri sendiri, atau betapa dalam luka yang kita bawa. Tapi perlahan, kita juga mulai melihat sesuatu yang lain, kekuatan. Kekuatan untuk tetap bertahan, meski segala rasa itu pernah hampir menghancurkan kita. Kekuatan untuk terus hidup meski tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan kekuatan untuk mulai menyembuhkan diri, bukan dengan berlari, tapi dengan hadir. Berhenti berlari berarti memberi diri izin untuk merasa. Untuk menangis tanpa merasa lemah. Untuk marah tanpa merasa bersalah. Dan untuk diam tanpa merasa harus selalu produktif. Kita mulai mengerti bahwa tidak semua langkah harus cepat. Kadang, berhenti adalah langkah paling penting yang bisa kita ambil. Perjalanan ini mungkin tidak terlihat mengagumkan di mata orang lain. Tidak ada piala, tidak ada sorotan, tidak ada sorak-sorai. Tapi di dalam diri ada kemenangan yang jauh lebih berarti. Kemenangan karena akhirnya kita berdamai dengan langkah kita sendiri. Dan di titik inilah kita mulai memahami, kadang yang membuat kita lelah bukan jarak yang kita tempuh, tapi kenyataan bahwa kita berlari menjauh dari rumah yang sebenarnya, diri kita sendiri. Menyelami keheningan. Bagi banyak orang, keheningan adalah sesuatu yang asing, bahkan menakutkan. Kita terbiasa hidup di tengah suara, musik, percakapan, notifikasi, televisi, atau sekadar deru lalu lintas di luar jendela. Diam terlalu lama sering membuat kita gelisah. Seolah keheningan adalah ruang kosong yang harus segera diisi. Tapi ketika kita mulai memberanikan diri untuk duduk dalam diam, kita akan menemukan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh. Penuh dengan hal-hal yang selama ini tidak kita sadari karena tertutup oleh kebisingan. Di dalamnya ada napas yang tenang, detak jantung yang ritmis, dan suara batin yang perlahan menjadi jelas. Menyelami keheningan bukan berarti mengusir semua pikiran. Pikiran akan tetap datang, seperti ombak yang terus bergerak. Namun, kita belajar untuk tidak terhanyut di dalamnya. Kita melihat pikiran datang dan pergi, tanpa harus menilai atau mengikutinya. Disinilah kita mulai menyadari bahwa kita bukan pikiran itu, melainkan kesadaran yang mengamatinya. Awalnya, proses ini mungkin tidak nyaman. Semua hal yang selama ini kita hindari bisa muncul. Kenangan lama, rasa bersalah, kekecewaan, atau ketakutan yang belum terpecahkan. Tapi justru dengan membiarkan semuanya hadir, kita memberi diri kesempatan untuk memahami dan melepaskannya. Luka yang diabaikan hanya akan tetap terbuka. Luka yang dihadapi dengan penuh kesadaran perlahan akan sembuh. Keheningan juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita mulai menghargai suara angin yang menggesek daun, sinar matahari yang menyentuh kulit, atau aroma tanah setelah hujan. Hal-hal kecil yang dulunya kita anggap sepele kini menjadi sumber rasa syukur yang tulus. Saat kita menyelam lebih dalam, kita menemukan bahwa di balik semua lapisan pikiran dan emosi, ada ruang yang tak terganggu oleh apapun. Ruang itu tenang, luas, dan tidak terikat oleh cerita yang kita bawa. Di sanalah kita menemukan rasa damai yang tidak tergantung pada keadaan luar. Menyelami keheningan adalah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke keadaan batin yang utuh dan bebas. Dan ketika kita mulai terbiasa berada di sana, kita akan mengerti bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Kita hanya terlalu lama teralihkan oleh kebisingan. Suara yang terdengar lagi. Setelah lama tenggelam dalam kebisingan, lalu berani duduk dalam keheningan, ada momen kecil yang terasa istimewa. Kita mulai mendengar suara hati lagi.
bukan suara yang keras atau memaksa, tapi lembut. Hampir seperti bisikan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Suara hati ini berbeda dari pikiran yang penuh logika dan perhitungan. Ia tidak selalu memberi jawaban instan, tapi memberi arah. Kadang ia hanya mengatakan, "Berhenti sejenak," atau "Lakukan ini meski terlihat kecil." Kadang ia mengingatkan kita pada hal-hal yang pernah membuat kita hidup, yang dulu kita lupakan karena terlalu sibuk mengejar yang lain. Mendengar suara hati bukan soal duduk diam sekali lalu semua jelas. Ini seperti mendengarkan siaran radio lama yang suaranya bercampur gangguan. Kita harus sabar memutar tombol, mencari frekuensi yang tepat, hingga suaranya jernih. Begitu pula dengan diri kita. Semakin kita hadir dan jujur, semakin jelas suara itu terdengar. Awalnya, kita mungkin ragu. Kita bertanya-tanya, apakah ini benar suara hatiku atau hanya pikiranku yang lain? Keraguan itu wajar, apalagi jika kita terbiasa mengabaikan intuisi. Namun, kita akan mulai mengenal bedanya. Suara hati membawa rasa damai, walau kadang mengajak kita ke jalan yang menantang. Sedangkan suara pikiran sering membawa rasa cemas atau terburu-buru. Ketika suara hati mulai terdengar, kita juga mulai merasa terhubung kembali dengan hidup. Kita tidak lagi bergerak hanya karena seharusnya atau katanya orang. Kita bergerak karena ada panggilan yang datang dari dalam. Pekerjaan, hubungan, atau pilihan hidup mulai kita lihat dengan perspektif baru. Apakah ini selaras denganku atau hanya membuatku semakin menjauh dari diriku sendiri? Hal yang indah dari mendengar suara hati adalah kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di tujuan besar. Kadang ia hadir dalam langkah kecil yang terasa benar. Seperti menolak sesuatu yang tidak sesuai, meski itu berarti kehilangan peluang. Atau memilih untuk mengambil waktu istirahat, meski dunia berkata kita harus terus produktif. Dan semakin sering kita mengikuti suara ini, semakin hidup terasa ringan. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kita tidak lagi melawan arah aliran hidup kita sendiri. Kita berjalan seirama dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar logika. Sesuatu yang mengerti siapa kita, bahkan sebelum kita sendiri mengerti. Di titik ini, kita mulai sadar, mungkin yang selama ini kita cari bukanlah jawaban, melainkan hubungan yang tulus dengan hati kita sendiri. Mengikuti arah yang baru. Mendengar suara hati adalah satu hal, tapi mengikutinya adalah keberanian yang berbeda. Kadang, arah yang ia tunjukkan tidak sesuai dengan rencana kita, bahkan bertentangan dengan apa yang diharapkan orang lain. Kita mungkin harus meninggalkan zona nyaman, melepaskan sesuatu yang selama ini kita pertahankan, atau melangkah ke wilayah yang belum pernah kita masuki. Arah baru ini jarang datang dengan peta lengkap. Ia lebih seperti cahaya kecil di kejauhan yang hanya menerangi beberapa langkah di depan. Kita tidak tahu pasti apa yang menunggu di ujung, tapi kita tahu dalam hati bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Awalnya, rasa takut pasti muncul. Kita mempertanyakan pilihan ini, membayangkan kemungkinan gagal, dan bertanya apakah kita sanggup. Namun, setiap kali keraguan itu datang, suara hati kembali berbisik, "Percaya saja, langkah ini milikmu." Mengikuti arah baru berarti kita siap untuk kehilangan sebagian hal yang dulu kita anggap penting. Mungkin kita kehilangan pekerjaan yang mapan, hubungan yang sudah lama berjalan, atau citra yang selama ini kita bangun. Tapi di balik kehilangan itu, kita justru menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Seiring langkah berjalan, kita mulai melihat tanda-tanda kecil yang menguatkan. Pintu-pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang mendukung muncul di waktu yang tepat. Dan meski jalannya tidak selalu mudah, kita merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kita mulai mengerti bahwa tujuan hidup bukan sekadar mencapai sesuatu, tapi menjalani perjalanan yang selaras dengan hati. Dan mengikuti arah baru ini bukan hanya mengubah tujuan kita, tapi juga mengubah siapa kita di dalamnya.
menemukan kekuatan di dalam. Saat kita melangkah di jalan yang dipilih hati, ada saatnya kita merasa sendirian. Dukungan dari luar mungkin tidak selalu ada, dan kadang orang-orang terdekat justru meragukan kita. Disinilah kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tepuk tangan atau persetujuan orang lain, melainkan dari dalam diri. Kekuatan ini bukan tentang menjadi keras atau tak terkalahkan. Ia justru tumbuh dari kelembutan, kemampuan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, tetap percaya di tengah keraguan, dan tetap berjalan meski belum melihat hasilnya. Kita mulai mengenal bagian diri yang tangguh, yang pernah kita kira lemah. Kita menyadari bahwa semua luka dan pengalaman sulit di masa lalu ternyata telah membentuk daya tahan yang kini menopang kita. Dan ketika badai datang, kita tidak lagi mudah tumbang, karena kita sudah belajar untuk berdiri di atas fondasi yang kokoh, diri kita sendiri. Kekuatan ini juga membuat kita berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras, meski itu berarti membuat orang lain kecewa. Kita paham bahwa menjaga diri bukanlah egois, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri. Pada akhirnya, kekuatan yang kita temukan di dalam menjadi cahaya yang memandu langkah berikutnya. Kita tidak lagi terlalu takut pada masa depan, karena kita tahu, apapun yang terjadi, kita punya sumber kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun. Melepaskan yang tak lagi selaras. Salah satu bagian tersulit dari perjalanan ini adalah melepaskan. Tidak semua yang kita bawa di awal perjalanan akan menemani kita sampai akhir. Ada hal-hal, situasi, bahkan orang-orang yang dulu penting, tapi kini terasa berat untuk dipertahankan. Melepaskan bukan berarti membenci atau memutuskan dengan kemarahan. Justru, melepaskan adalah bentuk penghargaan, pengakuan bahwa sesuatu pernah berarti, tapi sekarang jalannya berbeda. Kita belajar mengucapkan terima kasih, lalu mengizinkan diri dan mereka untuk berjalan di jalannya masing-masing. Tentu, ada rasa kehilangan. Kadang kita merindukan masa-masa lama atau bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Tapi di balik itu, ada ruang baru yang mulai terbuka. Ruang untuk hal-hal yang lebih selaras dengan diri kita saat ini. Melepaskan juga berlaku pada kebiasaan lama, keyakinan yang membatasi, dan cerita lama yang tidak lagi kita percayai. Kita mulai melihat bahwa banyak beban yang kita pikul sebenarnya tidak perlu. Dan ketika beban itu dilepaskan, langkah kita menjadi lebih ringan. Di titik ini, kita mengerti bahwa perjalanan menuju diri sejati bukan hanya tentang menemukan yang baru, tapi juga tentang berani meninggalkan yang lama. Menyambut diri yang baru. Setelah melalui proses panjang, mendengar hati, mengikuti arah baru, menemukan kekuatan, dan melepaskan, kita mulai menyadari bahwa kita bukan lagi orang yang sama seperti saat memulai perjalanan ini. Ada ketenangan yang dulu tidak kita miliki. Ada keyakinan yang tumbuh tanpa harus dibuktikan kepada siapapun. Diri yang baru ini bukanlah sosok sempurna tanpa masalah. Kita masih punya tantangan, rasa takut, dan hari-hari sulit. Bedanya, sekarang kita menghadapinya dengan kesadaran dan keberanian. Kita tidak lagi lari dari rasa sakit, tapi memeluknya sebagai bagian dari proses hidup. Kita juga lebih selektif dalam memilih arah. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua ajakan harus diikuti. Kita berjalan dengan ritme yang kita tentukan sendiri, bukan mengikuti tekanan dari luar. Yang paling indah, kita mulai mencintai diri ini, bukan karena pencapaian atau pujian, tapi karena kita tahu betapa jauh kita telah berjalan untuk sampai di sini. Kita menerima diri dengan segala kekurangannya, sambil tetap membuka diri untuk bertumbuh. Dan di titik ini, kita memahami bahwa perjalanan menemukan diri sejati bukanlah tentang menjadi orang yang baru sama sekali, melainkan kembali ke inti kita yang paling murni. Diri yang pernah terlupakan, kini hadir lagi, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bebas. Menjaga api yang menyala.
Setelah menemukan diri yang baru, tantangan berikutnya adalah menjaganya. Banyak orang yang berhasil berubah, tapi perlahan kembali ke pola lama karena terjebak rutinitas dan godaan dunia luar. Itulah mengapa menjaga api yang menyala di dalam hati menjadi penting. Api ini adalah kesadaran, keberanian, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia bisa meredup jika kita membiarkannya ditiup oleh kebisingan, tekanan, atau rasa malas. Menjaganya berarti terus memberi waktu untuk merenung, mendengarkan hati, dan menyelaraskan langkah dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita mulai memahami bahwa perubahan sejati tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapainya, tapi dari seberapa konsisten kita menjalaninya. Mungkin ada hari-hari di mana semangat itu terasa kecil, tapi selama kita menjaganya, ia akan terus ada. Dan setiap kali api itu terasa melemah, kita kembali ke sumbernya. Keheningan, rasa syukur, dan hubungan yang tulus dengan diri sendiri. Tantangan yang menguji. Tidak ada perjalanan tanpa ujian. Justru, setelah kita merasa menemukan kedamaian, hidup seringkali memberi kita situasi yang menguji apakah kita benar-benar siap mempertahankannya. Bisa berupa masalah pekerjaan, kehilangan, atau konflik dengan orang terdekat. Ujian ini datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Kita belajar membedakan mana yang perlu dihadapi, mana yang perlu dilepaskan. Kita belajar bersikap tegas tanpa kehilangan empati. Dan kita belajar bahwa tidak semua orang akan memahami jalan yang kita pilih. Dan itu tidak apa-apa. Kita mulai menerima bahwa kedamaian sejati bukan berarti hidup tanpa badai, melainkan kemampuan untuk tetap tenang meski badai datang. Menemukan makna di setiap langkah. Di tahap ini, kita mulai melihat bahwa setiap momen, baik manis maupun pahit, punya makna. Kita tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa hidup. Saat minum teh hangat di pagi hari, melihat senja, atau mendengar tawa anak kecil, kita merasakan kebahagiaan yang tulus. Kita juga mulai melihat bahwa bahkan kesulitan membawa pelajaran. Setiap tantangan mengajarkan kesabaran, setiap kegagalan memberi kebijaksanaan, dan setiap kehilangan memperdalam rasa syukur kita terhadap apa yang masih ada. Makna hidup ternyata tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia selalu ada, tersembunyi di dalam langkah kecil yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Berbagi cahaya. Saat hati kita penuh, kita secara alami ingin membagikannya. Kita tidak lagi membantu orang lain karena ingin diakui, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya berjalan di kegelapan dan menemukan cahaya. Berbagi cahaya bisa lewat hal-hal sederhana, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dorongan kecil, atau sekadar hadir untuk seseorang. Kita menyadari bahwa setiap interaksi bisa menjadi kesempatan untuk menyalakan api kecil di hati orang lain. Dan yang indah, saat kita membagikan cahaya, cahaya kita sendiri tidak berkurang. Justru ia bertambah terang. Perjalanan ini dimulai dari rasa kosong, kebingungan, dan pencarian. Kita berlari, mencari di tempat yang salah, lalu perlahan menemukan jalan kembali ke diri sendiri. Kini, di akhir perjalanan, kita menyadari bahwa rumah yang kita cari bukanlah tempat, melainkan keadaan batin. Rumah itu adalah ruang di dalam diri yang tenang, utuh, dan tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Rumah itu selalu ada, bahkan saat kita tersesat. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengarkan hati, dan melangkah kembali ke sana. Kita tidak lagi takut pada rasa kosong, karena kita tahu itu hanyalah undangan untuk pulang. Kita tidak lagi terlalu cemas pada masa depan, karena kita percaya pada langkah yang kita ambil. Dan kita tidak lagi mencari pengakuan dari luar, karena kita sudah mengakui diri kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan menemukan diri sejati bukanlah garis akhir, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup yang penuh kesadaran, keberanian, dan cinta pada dunia, pada orang lain, dan terutama pada diri sendiri.